Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur karena begitu cinta-Mu yang besar terhadap kami anak-anak Tuhan. Engkau rela turun ke bumi, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit dan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami merayakan Natal saat ini sebagai bentuk anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami percaya Tuhan, ini atas semua kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang tak terhingga kepada kami. Kami rindu saat ini Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sehingga Tuhan, kami yang datang, kami berbeda dengan kami yang kembali. Cara berpikir kami dirubahkan, logika kami dibenahi, sehingga Tuhan benar-benar pikiran Kristus kami kenakan dalam hidup kami. Tuhan, bagi setiap kami yang mendengar, Tuhan persiapkan hati kami menjadi tanah hati yang gembur, sehingga apa yang ditaburkan tidak berlalu sia-sia, tapi akan beroleh tempat dalam hati kami, memberikan pertumbuhan iman kepada kami, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan gambaran anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan suatu pujian dari kuartet ya, silakan.
Salam Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2025 ya. Semoga damai Natal selalu memberkati kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sudah dapat? Saya akan baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini khotbah Natal kok masalah logika? Ya. Tapi sebenarnya ini memang juga khotbah Natal. Karena kita mulai menguliknya itu dari logosnya, bukan langsung kepada logikanya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, logika itu penting sekali, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah baca dalam kitab Yesaya, di sana dikatakan, marilah kita berperkara. Bukankah titik-titik bla 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 dan seterusnya. Itu sebenarnya kata berperkara itu dalam bahasa aslinya kalau mau diterjemahkan secara bagus, marilah kita bernalar, marilah kita berlogika. Bukankah dosamu sekalipun merah seperti kain kermisi akan menjadi putih seperti salju? Jadi Tuhan sendiri itu mengajak kita berlogika. Salah jika orang menganggap logika itu tidak penting. Ya, karena Tuhan sendiri mengajak kita menggunakan pikiran kita, mengajak kita menggunakan nalar kita, logika kita. Bahkan Bapak Ibu tahu enggak, di waktu kita beriman, itu ada logika berperan di situ. Banyak kan orang berpikir iman itu hanyalah percaya. Padahal kalau kita mau mengerti, iman itu kayak pohon gitu. Ada akarnya, ada batangnya, ada kulitnya, ada kambiumnya, ada daunnya, ada rantingnya, dan sebagainya, ada buahnya. Iman itu seperti itu. Kalau mau lihat, saya bagikan 5 saja. Misalnya, di dalam iman itu ada yang namanya unsur atau elemen pengetahuan atau notitia. Kemudian di dalamnya ada unsur persetujuan, bahasa Latinnya assensus. Yang kemudian di dalam iman itu ada unsur yang namanya fidusia atau kepercayaan.
ada ketaatan atau kesetiaan, oboe dientia, dan ada juga pengharapan, dan masih ada beberapa unsur iman yang saya tidak sebutkan. Jadi jangan pernah berpikir yang penting kita percaya iman, itulah iman. Kalau begitu iblis pun percaya Yesus itu Tuhan. Di dalam iman itu ada juga unsur ketaatan, kesetiaan, dan sebagainya. Jadi iman itu kayak pohon gitu. Nah, logika juga penting untuk memperkuat iman. Bagaimana Bapak Ibu menalar Alkitab? Bagaimana Ibu menalar firman Tuhan kalau tidak menggunakan logika? Ketemu ayat kita harus mikir. Dibantu oleh Roh Kudus. Kemudian di dalam mempertanggungjawabkan iman bagaimana? Nah, ini dalam bahasa keren disebut apologia atau apologet. Disinilah kata apologet itu muncul. Di saat ada orang agama lain tanya tentang keyakinan kita. Di saat ada orang lain yang bertanya apa yang kita percayai, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini, itu juga membutuhkan Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas logos dan logika. Poin pertama yang akan kita pelajari itu logos dulu. Yang kedua logika, baru kita hubungkan logos dengan logika. Yang pertama dulu logos. Pada mulanya adalah logos. Firman itu bersama-sama dengan logos, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Apa yang mau disampaikan di situ? Firman itu atau logos itu bersifat kekal. Kata pada mulanya itu paralel dengan Kejadian pasal 1. Tapi dalam Kejadian pasal 1 yang dimaksud pada mula adalah saat atau momentum di mana alam semesta itu dibuat, di mana Allah mulai mencipta. Tetapi pada mula dalam ayat ini mengacu kepada bahwa Tuhan itu dari sononya, dari awalnya, bahwa logos itu sudah ada. Ya, mari Pak. Selamat datang, Pak. Jadi kata pada mula itu menunjuk di situ. Nah, kalau Bapak Ibu tahu pada mulanya di situ ya satu ini. Ini bacanya apa? Logos. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa bahasa Yunani ya. Jadi kata pada mulanya itu mengacu kepada kekekalan. Kekekalan itu mempunyai makna bahwa dia tidak punya awal, tidak punya akhir, itu kekekalan. Ada juga kekal yang kedua namanya punya awal tapi tidak punya akhir. Tetapi dalam konteks logos, dia tidak punya awal, tidak punya akhir. Makanya Yesus dikatakan dia adalah Alfa dan Omega dalam Wahyu, mau menunjukkan bahwa dia tidak pernah punya awal dan tidak punya akhir. Saya mau jawab. Kemudian ada kata firman itu bersama-sama dengan Allah. Apa bahasa Yunaninya? Hologosen prostonteon. Ya, hologos and prostonteon. Artinya apa? Kata pros di situ artinya logos itu, firman itu selalu bersama dengan Allah. Dari sononya, dari awalnya dia tidak pernah tidak bersama dengan Allah. Kalau yang kekal itu Allah, kalau yang tidak punya awal dan tidak punya akhir itu Allah, kalau logos itu tidak punya awal dan tidak punya akhir, kesimpulannya logos itu Allah. Bisa paham? Saya ulang, kalau yang kekal itu hanyalah atribut Allah, dia tidak punya awal, dia tidak punya akhir. Dan kalau kemudian Alkitab mencatat bahwa logos itu tidak punya awal, juga tidak punya akhir, logika kita akan menyimpulkan bahwa logos itu adalah Allah. Bisa nangkap ya? Bisa paham? Mari Pak, ya, selamat datang.
Puji Tuhan ya. Selamat datang di RCC. Makanya coba lihat ayat selanjutnya. Firman itu adalah Allah. Tadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Makanya terjemahan selanjutnya Kaitheos en hologos. Ini terjemahan selanjutnya. Walaupun tidak ada artikel di sini. Inilah dasar orang-orang yang menerjemahkan Yohanes pasal 1 ini, karena tidak ada artikel di sini di depannya theos. Dia menerjemahkan secara berbeda. Firman itu bukan Allah, tapi firman itu adalah suatu Allah. Ini agak berat mungkin ya, tapi mudah-mudahan kita bisa paham. Jadi saya kembali begini. Jika yang kekal di muka bumi ini hanya Allah, dan tidak ada yang lain yang kekal selain Allah, tapi Alkitab mencatat bahwa Logos itu kekal. Kesimpulan yang bisa ditarik dan diambil, Logos itu adalah Allah. Ini rasionya harus begitu. Nah, cuma kita lihat terjemahan yang lain dalam terjemahan Dunia Baru. Pada mulanya adalah firman, itu ada, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Ini terjemahan versi Dunia Baru. Kenapa dia menerjemahkan kayak demikian? Karena dia pikir bahwa tidak ada artikel di depan kata theos tadi. Padahal dari konteksnya kita bisa mengerti bahwa ketika hanya Allah yang punya atribut kekal, kalau Logos itu dikatakan kekal, otomatis Logos itu adalah Allah. Ini cara berpikir yang sederhana menurut saya. Kemudian terjemahan Dunia Baru tidak mengerti. Siapa? Saya jelaskan dulu masalah terjemahan Dunia Baru. Coba satu lagi turun ke bawah. Ada seorang bernama Charles Taze Russell, 1916. Dia menubuatkan datangnya Tuhan Yesus tahun 1874. Dia bilang Tuhan Yesus akan datang 1874. Tidak terbukti nubuat. Dia rubah. Tuhan Yesus datang tahun 1914. Siapa ingat tahun 1914 itu berkaitan dengan apa? Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dimulai. Tidak terjadi. Dia menubuatkan kembali bahwa Tuhan Yesus itu akan datang pada tahun 1918. Tapi dia keburu mati. Tahun 1916 dia tidak berhasil melihat hasil nubuatannya bahwa Tuhan Yesus akan datang. Kemudian dia diganti oleh Joseph Franklin Rutherford. Saksi Yehova waktu itu belum berkembang bagaimana juga. Kemudian dia mati juga. Kemudian di zaman Nathan Knorr inilah Yehova berkembang. Kemudian berusaha menerjemahkan Alkitab pada tahun 1950, ya. Pada tahun 1950 dia berhasil menerjemahkan Alkitab yang namanya terjemahan Dunia. Jadi baru sekali. Sementara Alkitab yang kita pegang itu data tuh, waduh, berapa puluh ayat, berapa ratus tahun yang, berapa ribu tahun yang lalu sudah ada. Dan tidak satu pun terjemahan yang menerjemahkan seperti apa yang Dunia Baru terjemahkan. Nah, siapa penterjemahnya? Kalau Bapak Ibu tanya siapa yang menerjemahkan itu terjemahan Dunia Baru, ini orangnya. Karena kebanyakan mereka tidak mengakui dengan alasan kerendahan hati. Siapa? Nathan Knorr, Frederick W. Krantz, George de Gangas, ya, Albert Schroeder, Milton, gitu. Tapi yang berperan ini, dia yang paling berperan. Ditanya, dia pernah sekolah teologi ya? Cari. Di mana dia pernah sekolah teologi? Ternyata pernah masuk tapi nggak tamat. Tahun 1954 karena ada masalah di Skotlandia, di sidang mereka,
karena mereka tidak boleh hormat bendera, apa-apa semua, dibawa ke pengadilan. Ditanyakanlah pada orang ini, kamu benar-benar bisa terjemahkan Alkitab? Coba terjemahkan ini di depan hakim. Coba terjemahkan itu Alkitab. Dia tidak bisa menerjemahkan. Apa yang semua sampaikan begini, bagaimana engkau mungkin percaya kepada orang yang tidak bisa menerjemahkan Alkitab dan menerjemahkan yang firman itu adalah Allah menjadi firman itu adalah suatu, bisa paham ya? Bagaimana Alkitab yang kita sudah percaya terjemahan hampir semua, KJV, ESV, lain punya terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, semua menggunakan adalah firman itu adalah Allah, bukan firman itu suatu Allah. Dengan dasar apa? Karena Allah itu kekal. Kalau Logos itu kekal, berarti Logos itu juga adalah Allah. Bisa paham ya? Ya, yang kedua, Logos itu pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apa ini? Fantade auto ekeneto. Artinya apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Frasa ini menyatakan bahwa Logos adalah pencipta semua ciptaan, termasuk malaikat, alam semesta dan manusia. Michael Logos yang bikin, atau Yesus. Malaikat Gabriel, Logos juga yang ciptakan. Karena dikatakan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ini membuktikan kalau pencipta itu hanya dimungkinkan oleh Allah. Hanya Allah yang mampu menciptakan sesuatu yang bersifat creatio ex nihilo, sesuatu yang dibuat ada dari ketiadaan. Kalau saya bikin kue menggunakan bahan itu namanya membuat. Tapi creatio ex nihilo itu berbicara di saat kita menciptakan dari sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Itu disebut creatio ex nihilo. Jadi kalau yang bisa mencipta itu hanya Allah dan Logos itu adalah pencipta, otomatis logika kita akan berkata bahwa Logos itu adalah. Mudah-mudahan Bapak Ibu agak paham ya. Yang ketiga, Logos itu adalah sumber kehidupan dan terang. Dalam Dia ada hidup. Kehidupan adalah atribut yang melekat pada Allah, sebab padamu ada sumber hayat dalam Mazmur 39 ayat 9. Logos tidak hanya memiliki hidup, tetapi ialah sumber hidup sama seperti Allah. Di muka bumi ini hidup yang kita punya itu hanya bersumber dari sumber hidup. Sumber hidup itu adalah Allah. Kalau Logos itu sumber hidup, berarti Logos itu adalah Allah, karena Dia sumber hidup. Saya kapan hari mengajar di Wuling, kalau tidak salah, bahwa pada waktu ordo penciptaan ternyata tanam-tanaman itu sudah bisa tumbuh meskipun tanpa matahari, karena tidak dimungkinkan secara ilmiah bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup tanpa sumber matahari sehingga tanaman tersebut bisa berfotosintesa. Nah, di situ menyiratkan jangan pernah berpikir bahwa matahari itu sumber kehidupan. Sumber kehidupan sebenarnya adalah pada Allah itu sendiri. Dan kalau Logos itu sumber kehidupan, berarti Logos itu adalah Allah itu sendiri. Yang keempat, Logos itu memiliki kuasa yang absolut terhadap kegelapan. Ini dalam ayat selanjutnya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, yang adalah Logos memiliki kuasa atas kegelapan, simbol dosa dan kebinasan. Hal ini menunjukkan otoritas ilahi Logos yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun. Jadi intinya begini kesimpulannya. Logos itu kekal. Kalau Logos itu kekal, sementara yang kekal hanya Allah, maka Logos itu adalah Allah. Logos itu adalah pencipta. Kalau yang pencipta itu hanya Allah, kalau Logos itu ternyata sang pencipta, berarti Logos itu adalah Allah. Yang ketiga, Logos adalah sumber hidup dan terang ilahi. Kalau Logos itu sumber hidup dan terang ilahi, sementara sumber hidup dan terang ilahi itu hanyalah Allah, dan Alkitab mengatakan bahwa sumber ilahi dan terang ilahi itu ada pada Logos, berarti Logos itu adalah Allah.
Yang keempat, semua logos itu memiliki kuasa absolut atas kegelapan, Yohanes 1 ayat 5 ya. Jadi kesimpulannya semua atribut ini hanya dapat dimiliki oleh Allah. Dengan demikian, secara tegas mengidentifikasikan bahwa logos itu adalah masih ragu bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Ya. Masih ragu kalau firman itu adalah logos itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Yang kedua yang kita pelajari, logika. Nanti saya akan urai apa kaitan logos dengan logika di bagian ketiga. Tapi di bagian kedua ini kita akan belajar dulu tentang logika. Logika itu pada dasarnya sebelum kejatuhan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei, atau kalau dalam bahasa Ibraninya Tselem dan Demut. Saudara dan saya, manusia manapun itu diciptakan menurut Tselem dan Demut Allah, gambar dan rupa Allah, ya, yang mencakup kemampuan berpikir, kemampuan logis, kemampuan rasional, dan berpikir dengan benar. Jadi artinya begini, Allah itu adalah Allah yang rasional. Ketika saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara juga rasional. Saudara adalah pribadi yang rasional. Bahkan dikatakan begini, sebenarnya logika manusia itu sempurna. Kapan hari di Jakarta saya lihat ada orang khotbah bahwa manusia itu dia bilang tidak sempurna waktu diciptakan. Kalau dia sempurna, mana mungkin dia bisa jatuh. Saya kurang sepakat. Karena menurut saya dia tidak paham arti sempurna dan macam-macam sempurna. Sempurna secara absolut ini kita pernah bahas di RCC ya. Itu hanya Allah. Sempurna di mana tidak ada cacat dan kurangnya sama sekali, itu adanya pada Allah. Sementara sempurna yang kedua, sempurna sebagai ciptaan. Ketika engkau dibuat sesuai dengan desain Allah, Allah punya blueprint, punya master plan, punya desain gambar. Ketika engkau diciptakan sama persis dengan gambar itu, engkau sempurna. Sempurnanya sebagai ciptaan, bukan sempurna sebagai pencipta. Ini harus dimengerti beda-beda. Makanya ketika selesai diciptakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Sungguh amat sangat baik. Itu apa bahasa lainnya? Sempurna, gitu kan? Tapi sempurna sebagai ciptaan. Jangan kesempurnaan saudara disandingkan dengan kesempurnaan. Itu nggak cocok. Nah, makanya karena saudara dan saya diciptakan sempurna, sebenarnya ketika dalam Kejadian 2 ayat 15 Tuhan bilang begini, kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden dan untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Ini mandat kebudayaan sudah ada di situ. Kita lahir ke bumi ini, kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengelola bumi, mengerjakan bumi dan memeliharanya. Seandainya logika kita tidak jatuh dalam dosa, logika kita tidak rusak, ya sudah lama itu Adam dan Hawa naik jet pribadi. Logika yang rusak memperlambat perkembangan teknologi. Ini pernah jadi perdebatan di kampus. Saya berdiri mengatakan begini, Pak, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka untuk apa manusia mengembangkan teknologi? Kita karena jatuh dalam dosa ada upaya bikin cawat. Cawat yang tadinya dari daun pohon ara, di kemudian hari berkembang menjadi segala jenis pakaian yang indah-indah, ada yang batik, ada yang sutra, ada yang macam-macam jenis baju, ada yang daster, ya. Itu konon katanya karena akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Tetapi saya bilang, ternyata dosen saya menjawab begini, kau salah. Justru kalau kau tidak jatuh dalam dosa, zaman Adam dan Hawa sudah ditemukan tuh pesawat. Jangan-jangan Adam dan Hawa berapa puluh tahun kemudian sudah pegang HP Android. Dosalah yang merusak
merusak logika kita ketika kita jatuh dalam dosa, sehingga kemampuan-kemampuan yang seharusnya sempurna menjadi tidak sempurna. Sehingga nanti pada tahun 2000 sekian-sekian baru ditemukan HP. Tahun 2000 sekian-sekian baru ditemukan komputer. Saya juga curiga ketika Nuh, dia di dalam bahtera memainkan atau melepas burung merpati. Kalau seandainya manusia jatuh dalam dosa, mungkin mainannya Nuh sudah bukan burung merpati atau burung gagak. Mainannya Nuh itu drone. Dosa itu merusak logika kita. Nanti kita akan buktikan, ya. Yang kedua, logika setelah jatuh ke dalam dosa. Ya. Setelah jatuh dalam dosa. Coba kita lihat ayatnya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sebaliknya pikiran. Kata pikiran di situ itu bahasa Yunaninya dialogis mos, ya. Logis, logika. Coba kita lihat dalam terjemahan yang lain. Roma 1 ayat 21. Pikiran mereka yang picik menjadi gelap dan kacau. Logika mereka gelap, picik dan kacau. Kalau dalam terjemahan BSD, dan karena pikiran mereka kosong. Apa yang selalu mereka pikirkan adalah hal-hal yang salah, yang tidak baik. Logikanya rusak setelah jatuh dalam dosa. Rusaknya di mana? Bapak Ibu, rusaknya di mana? Kecepatan kita memikirkan sesuatu itu menjadi lambat kayak komputer kena virus. Seharusnya bapak-bapak manusia ini, kalau saya gambarkan, dibuat, dia adalah motor Ducati Panigale. Siapa pernah lihat Ducati Panigale? Atau kalau tidak Suzuki Hayabusa. Suzuki Hayabusa ini pernah dites pada tahun 2010. Dia mencapai kecepatan maksimal 605 km per jam. Itu dicoba di padang gurun. Dan sempat memecahkan menjadi motor tercepat di dunia sampai berapa dekade. Kemudian dipecahkan oleh Kawasaki H2. Dosa itu kalau saya gambarkan dengan motor yang seharusnya kita mampu mencapai kecepatan sekian, rusak karena dosa, sehingga kecepatan kita hanya seperti motor Beat. Tahu kecepatan maksimal motor Beat? 80 sudah gemeteran. Ya, siapa yang pernah naik motor Beat? Coba paksa gas sampai habis tuh, mentok 90. Dosa itu seperti itu, yang seharusnya kita, logika kita berpikir begitu cepat jadi lambat karena dosa. Kita yang seharusnya secepat kilat dalam memikirkan sesuatu, dalam bernalar segala sesuatu, tetapi menjadi lambat seperti motor Beat karena dosa. Yang kedua, rusaknya di mana? Rusaknya menjadi tidak sinergis. Nah, manusia itu ada logikanya, ada akalnya, ada pikirannya, tapi juga punya kadang pikirannya jalan, perasaannya tidak. Kadang perasaannya jalan, pikirannya tidak. Ini semua akibat dosa. Kayak tidak mau kerjasama antara organ yang satu dengan organ yang lain. Tahu enggak? Ketika Daud melihat Batseba dari atas loteng, Daud kemudian manggil itu Batseba, tentu dia sudah tahu bahwa Batseba itu istri orang atau istrinya Uria. Tapi apa yang terjadi? Logikanya hilang, perasaannya yang jalan. Makanya kalau lagu ini sudah ada, cinta ini kadang-kadang tak ada logika, benar nggak? Kenapa? Kenapa perasaan jalan, logika tidak jalan? Kadang logikanya jalan, perasaannya tidak. Dosa merusak itu.
Dosa merusak logika kita, memperlambatnya. Kadang dia membuat kita error, itu logika. Kadang dia bekerja, kadang tidak. Kadang cuma perasaan yang jalan, kadang logikanya tidak. Kadang logikanya yang jalan, perasaannya tidak. Dosa. Selain itu, logika juga menjadi cenderung pada kepentingan diri sendiri. Logika manusia pasca dosa sering dipengaruhi oleh egoisme, keinginan daging, dan pemberontakan terhadap Allah. Coba lihat Roma 8 ayat 7. Orang yang pikirannya dikuasai tabiat manusia, orang itu bermusuhan dengan Allah, karena orang itu tidak tunduk kepada hukum Allah, dan memang ia tidak dapat tunduk kepada hukum Allah. Satu saat, satu lagi gambar, Pak Kelvin, Mas Kelvin ya. Dulu saya menjabat waktu masih jadi lurah. Presiden Jokowi mengharuskan kita membuat bantuan BLT. Bantuan di desa itu ada yang namanya BPNT, bantuan pangan non tunai. Dulu namanya itu Raskin, berubah menjadi BPNT. Kemudian ada juga namanya program keluarga harapan, PKH. Tetapi waktu COVID kemarin ada bantuan namanya bantuan langsung non tunai. Perintah dari Pak Jokowi, tolong disurvei siapa masyarakat yang berhak menerima. Waktu itu masyarakat di tempat saya semuanya unjuk rasa minta bagian BLT dengan alasan bahwa mereka itu terdampak COVID. Pak, dalam perintahnya itu adalah BLT itu diberikan bagi masyarakat miskin yang terdampak COVID. Ayat selanjutnya, yang dimaksud miskin adalah mereka yang memenuhi 9 kriteria miskin dari 14 kriteria miskin di Kementerian Sosial. Salah satunya rumah tidak lebih dari 8 meter persegi. Dinding rumah tidak terbuat dari beton tetapi dari kayu atau dari bambu. Atap rumah rumbia, tidak boleh ada lantai, lantainya lantai tanah. Tidak punya kilometer listrik sendiri, tidak mampu makan 2 kali sehari. Itu jelas kriteria miskin. Tapi tiba-tiba yang datang unjuk rasa, Pak, saya ini COVID, saya ini juga miskin, padahal truknya 3. Bagaimana saya harus menyikapi? Semua unjuk rasa, yang punya mobil juga unjuk rasa. Demi keadilan, Pak, saya harus kebagian BLT. Prinsip mereka seperti ini. Ada 3 kubus. Ini adil menurut mereka. 1, 2, 3, ada 3 kubus dibagikan kepada 3 orang yang sama. Akibatnya yang tinggi dengan mudah nonton bola, yang ini juga bisa nonton bola. Ini walaupun dikasih 1 tidak bisa nonton. Ini konsep keadilan sama rata. Sementara negara menganut konsep keadilan ini. Ukurannya bukan pembagian boxnya, tetapi ukurannya adalah bagaimana mereka sama-sama bisa nonton bola. Makanya yang tinggi tidak dikasih kok box, yang sedang supaya bisa nonton kasih 1, yang kecil ini yang baju ungu dikasih 2. Keadilannya di mana? Adil, sama-sama bisa nonton. Makanya Indonesia sekarang menganut yang ini. Makanya jangan kaget, adakah bantuan buat orang kaya? Adakah orang kaya pernah terima BLT? Hanya orang miskin. Makanya waktu saya memimpin, kalau begitu siapa suruh mereka miskin? Salah mereka sendiri. Wah, enak banget kalau mau kerja bakti di desa, suruh mereka, jangan kami. Ya, artinya apa? Logika setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa itu cenderung kepada kepentingan diri. Bisa nggak ya? Meskipun punya truk 3, truk 5, tetap nuntut B. Bisa nangkap? Yang selanjutnya, logika itu menjadi bias. Bias.
cenderung merasionalisasi dosa. Saya ingat ini, saya punya temen nih, dia kan suka selingkuh. Pak, saya mau tanya, selingkuh itu salah nggak? Ya salah. Loh Pak, kira-kira yang naruh perasaan saya suka sama istrinya orang itu siapa ya Pak? Tuhan atau siapa? Lah, bukankah segala sesuatu ditetapkan Tuhan, termasuk perasaan itu dia taruh dalam hati saya? Kalau memang dia tidak menghendaki saya selingkuh, kenapa dia tidak angkat itu perasaan? Ya, kenapa dia tidak angkat itu perasaan kalau memang dia tidak menghendaki saya selingkuh? Bukankah ini rasionalisasi? Berusaha membenarkan dosa, menyalahin, mengkambing hitamkan Tuhan? Karena apa? Logika kita sudah mulai bias. Karena apa? Dosa. Justifikasi pembenaran diri dan pemikiran yang tidak konsisten. Mungkin saya sudah pernah cerita ini. Ini ada seorang bernama Nasruddin. Nasruddin ini suatu saat pinjam belanga kepada tetangganya karena ada acara di rumahnya. Dia mau bikin syukuran sehingga dia masak daging yang begitu banyak sampai dia butuh belanga besar. Tetangga, boleh nggak saya pinjam belanga? Belanga besar gitu kalau boleh. Tetangga bilang silakan. Dibawalah belanga itu. Kemudian 2 hari kemudian Nasruddin balik. Dia bawa kepada bapak itu, ini Pak, belanganya saya kembalikan, kebetulan acara saya sudah selesai. Orang yang punya belanga, tetangga yang punya belanga ini bilang begini, loh kok Pak belanganya ada 2? Kok tadinya kan Bapak pinjam yang besar ini, kok ada yang kecil ini Pak? Oh iya, kebetulan waktu belanga Bapak saya pinjam, belanganya Bapak sedang hamil. Kemudian setelah saya gunakan, belanganya Bapak itu melahirkan di rumah saya. Makanya ketika dia sudah melahirkan, ya saya bawa kembali dengan anaknya, karena mungkin anaknya perlu dirawat oleh induk belanga tersebut. Si tuan rumah terima dengan bersenang hati, karena belanganya yang satu berubah menjadi 1 tahun kemudian Nasruddin kembali punya acara. Pinjamlah belanga lagi kepada tetangganya. Tetangga, saya mau ada acara lagi, boleh saya pinjam belanga? Oh iya, silahkan. Dikasihlah belanganya. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 6 bulan, tidak kunjung kembali belanganya. Si tetangga ini punya inisiatif datang kepada Nasruddin menanyakan nasib belanganya. Nasruddin, boleh saya tahu mana belanga saya? Aduh, belangamu sudah meninggal dunia. Yang tetangganya bilang, kok bisa? Dia kan memang benda mati. Bagaimana mungkin dia meninggal dunia? Nasruddin menjawab, waktu 1 tahun yang lalu ketika saya katakan belanga itu beranak, kenapa kau percaya? Sekarang ketika saya katakan belanga itu meninggal dunia, kenapa kau tidak percaya? Kenapa? Karena logikanya sudah bias, tidak konsisten. Logika yang tidak konsisten itu disebabkan betapa banyak logika kita tidak jalan di saat itu menguntungkan kita, betul? Tetapi berteriak-teriak atas nama logika dan kebenaran di saat itu merugikan kita. Yang kelima, logika itu menjadi bodoh tapi sok pintar. Cepat ya waktu ya. Dikit lagi ya. Pikiran mereka menjadi picik, menjadi gelap dan kacau. Efesus 4 ayat 18, kebodohan yang ada di dalam mereka. Jadi logika kita sebenarnya menjadi bodoh tapi sok pintar. Ini terjadi dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu anehnya Bapak Ibu merasa pintar, sebenarnya
Lucu kan? Justru orang yang banyak memikirkan bahwa merasa dirinya paling logis dan paling berlogika dan mengandalkan logika dunia dalam kacamata Tuhan adalah orang bodoh. Tetapi anehnya mereka itu akan merasa dirinya pintar. Ini sudah dialami oleh jemaat Korintus dan kemudian ditegur oleh Paulus. 1 Korintus 2:14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah baginya suatu kebohongan. Saya Bapak Ibu belakangan ini meneliti tentang gerakan anti logika mistika. Salah satu yang memelopori kapan hari itu ada seorang bernama Tan Malaka. Coba kasih tunjuk mukanya Tan Malaka ini. Dia membuat sebuah buku dengan judul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Tan Malaka ini sebenarnya Bapak Ibu bagus saya lihat satu sisi, tapi kalau dia punya gerakan ini karena salah satu dia dianggap orang komunis, walaupun di kemudian hari dia dianggap seorang pahlawan ya. Nanti Bapak Ibu boleh cari di rumah. Dia menganggap bahwa yang menjajah kita sekarang itu apa? Adalah pikiran mistik itu. Logika mistika itu menjajah kita lebih bahaya daripada penjajahan Belanda. Lebih berbahaya daripada penjajahan Jepang menurutnya. Satu sisi saya setuju untuk hal-hal yang bersifat tahayul. Tapi kalau berbicara logika mistika, tidak semua kita bisa singkirkan, apalagi saudara yang punya agama. Tahukah ketika engkau ibadah, engkau sedang melakukan sesuatu yang bersifat mistik? Tahukah ketika engkau sedang berdoa, engkau sedang melakukan sesuatu yang bersifat mistik? Karena engkau berhubungan dengan sesuatu yang transenden. Engkau berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan rasio. Engkau berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya roh. Itu namanya mistik. Yesus katakan apa? Penyembah-penyembah benar harus akan menyembah di dalam roh dan bagaimana kita bisa memisahkan unsur mistik dari cara kita berpikir? Saya setuju. Kalau pikiran tahayul, kalau zaman dulu Bapak Ibu ada, kita lihat gerhana bulan, semua kita pukul kentongan. Karena kita beranggapan bahwa bulan tersebut sedang dimakan oleh raksasa. Saya setuju kalau hal-hal yang begitu. Tetapi tidak semua hal mistik itu salah. Apakah ketika engkau mengetahui terjadinya gempa, kemudian ditanya apa itu gempa? Gempa itu terjadi karena berbenturannya atau bergeraknya lempeng-lempeng di dalam bumi. Pertanyaannya, siapa yang gerakin? Adakah ilmu pengetahuan bisa menjangkaunya? Adakah suatu benda bisa bergerak tanpa ada yang menggerakkannya? Tetap pikiran kita ada unsur mistik. Tuhan yang menggerakkannya. Kemudian ada seorang Dietrich Bonhoeffer, ini gambarnya. Dia ini mengkritik cara berpikir God of the Games. Jadi apapun yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, itulah Tuhan. Jadi kalau misalnya gempa bumi belum bisa dijelaskan secara ilmiah, anggaplah itu Tuhan. Tapi ketika sudah bisa dijelaskan secara ilmiah dan logis, berarti Tuhan terkikis sedikit demi sedikit. God of the Games ini mengikis dan berusaha membuang Tuhan dari semua fenomena yang ada. Berapa bulan lalu kalau tidak salah kita sudah belajar fenomena dan nomena. Ada yang ingat? Ya, tidak semua fenomena itu terlihat seperti yang terlihat di permukaan. Bisa jadi itu ada nomenanya. Filsafat Immanuel Kant. Oke. Ketindihan. Pernah dengar istilah ketindihan? Zaman dulu apa namanya itu ya? Sleep paralysis.
Ya, zaman dulu kalau orang katanya ketindihan, itu ada setan yang nindih kita, makanya dibilang Kemudian sesuai dengan kemajuan zaman ini berusaha dijelaskan secara ilmiah. Sebenarnya tidur kita itu ada namanya NREM, NREM, ada juga tidur yang namanya REM. Ya. Rapid Eye Movement. Jadi ketika tidur kita sudah dalam level REM, inilah tidur yang dimana kita bisa bermimpi, bisa benar-benar pulas. Ketika bangun dari tidur yang REM itu, terkadang otak kita itu lebih dulu bangun daripada tubuh kita. Otak sudah bangun, tubuh belum bangun. Ketika kita lihat tubuh kita tidak mau gerak-gerak, itu karena dia belum bangun. Persoalannya, kenapa kok bisa ada selisih antara otot itu bergerak dengan otak itu bangun? Kan toh tidak mampu menjawab itu juga kan? Artinya saya cuma mau bilang, ada memang hal-hal mistik, tapi jangan pernah mengeluarkan Tuhan, mengusir Tuhan dari setiap fenomena yang ada. Karena biar bagaimanapun kita tidak pernah bisa lepas dari cara atau logika mistika. Yang ketiga, saudara, karena waktu ya, logos dan logika. Tadi logos kita sudah pelajari, logika sudah kita pelajari, sekarang logos. Nah, logika itu sebenarnya berasal dari kata logos. Saya ulang, logika itu berasal dari kata logos. Apa yang mau disampaikan di sini? Logikamu, cara berpikirmu, nalarmu akan rusak kalau kau tidak bersumber dari logos. Bisa paham? Hanya orang yang punya hubungan dengan firman, hanya orang yang tunduk pada firman, hanya orang yang punya hubungan dengan Allah itu yang akan bisa berlogika dengan benar. Tanpa kamu punya hubungan itu, logikamu sesat. Ini yang mau ditekankan oleh Yohanes di sini. Apa yang mau disampaikan? Sepintar apapun engkau, merasa cerdas bagaimanapun engkau, ketika engkau tidak tunduk dan tidak punya relasi dengan logos adalah firman Allah yang hidup, atau dengan firman Tuhan adalah firman yang tertulis, logikamu salah dan menyesatkan. Makanya sering saya ajak, ayo taruh logika kita di bawah logos, taruh otak kita di bawah firman, baik firman yang hidup maupun firman yang, jangan bahasa Jawanya sok pintar seperti orang dunia. Coba tanya orang ateis, dia merasa logikanya paling benar, padahal sebenarnya logika yang semacam itu bias. Karena logika yang benar hanya dia kembali ke fitrahnya ketika logika itu bertemu dengan logos. Logika yang tidak bersumber dari logos adalah logika yang keliru. Logika yang tidak bersumber atau tidak terhubung dengan logos adalah logika yang sesat. Cuma mereka tidak sadar, bahkan merasa benar. Kesimpulan, langsung aja ke bawah. Terus ya, logos adalah firman yang menciptakan dan menopang alam semesta, termasuk tatanan logisnya. Kebenaran logika bersumber dari natur Allah yang benar dan sempurna. Logika yang terpisah dari logos akan gagal mencapai kebenaran sejati. Masihkah kita ingin terpisah dengan Kristus? Masihkah engkau tidak percaya pada firman-Nya? Engkau tidak akan pernah mencapai kebenaran sejati kalau kita terpisah dan tidak mau tunduk kepada Kristus dan firman. Manusia dipanggil untuk menggunakan logikanya dengan cara yang selaras dengan kehendak Allah, menjadikan logos sebagai dasar dari semua pengetahuan dan kebijaksanaan.
Ada ayat Alkitab. Jangan percayalah kepada Allah, jangan percaya kepada pikiranmu sendiri. Tunduk pada firman, tunduk pada Logos. Dia Logos itu turun ke bumi untuk menyambungkan logika kita dengan Kristus, sehingga kita tidak lagi tersesat. Logika kita tidak membimbing kita ke arah yang salah, tetapi belajar benar-benar dibantu oleh kuasa Roh Kudus, kita akan terus mengikuti kehendak daripada Tuhan. Sama seperti sungai yang mengalir dari mata air. Logos adalah mata air yang menjadi sumber segala kebenaran dan tatanan. Yesus itu adalah sumber kebenaran, karena itu dia katakan, akulah jalan kebenaran dan standar kebenaran itu adalah Kristus. Logos itu standar kebenaran. Makanya logika kita benar kalau sesuai standarnya Tuhan, bukan standar kita, bukan standar dunia, bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Logika adalah suatu aliran air sungai yang berasal dari mata air. Logika adalah salah satu aliran sungai yang berasal dari mata air tersebut. Jika logika dipisahkan dari logos, ia kehilangan sumber dan tujuan akhirnya. Taruh pikiran kita, taruh logika kita pada firman Allah yang hidup bernama Logos atau Kristus Yesus. Taruh juga pikiran kita pada firman Tuhan yang tertulis. Saya ulangi, Ahok bilang, orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan penguasa, bangkrut kau. Orang miskin jangan lawan orang kaya, kalah kau. Orang kaya jangan lawan penguasa, bangkrut kau. Itu hak. Tapi saya mau tambah, jangan lawan firman Tuhan, binasa kau. Amin. Tunduk kepada Logos, tunduk pada firman Tuhan, hidup kekal kau terima. Tuhan Yesus memberkati.